Spekulasi kuasa muncul di kasus peredaran narkotika yang menjerat nama Teddy Minahasa. Kuasa hukum Dodi Prawira Negara cecar Teddy Minahasa dengan bukti ini. Oke. Misi awal adalah melakukan penjebakan kepada Linda. Apa betul ya? Betul kan? Nanya-nanya sendiri, jawab sendiri. Enggak. Ya sebentar, ajukan pertanyaan. Pertanyaannya, apa kan dari awal? Apakah benar ini misi penjebakan Linda? Itu titik, saya jawab. Iya, silakan. Ya, silakan dijawab. Tadi juga udah diulang, jawabannya betul. Jawab sekali Betul, lagi, ya. biar puas penasihat hukum. Ya. Betul ya? Betul. Jawabannya betul. Terima kasih. Ketika saudara saksi melakukan misi penjebakan kepada Linda, saudara saksi tahu gak bahwa Dodi Prawira Negara melakukan penjebakan menggunakan sabu? Tahu atau tidak? Belum tahu kan? Belum tahu. Baru rencana. Loh, rencana? Kalau rencana kan ini udah jalan ini. Yang mana yang jalan? Penjebakan Linda yang paradigma saudara di dalam alam pikiran saudara kan melakukan penjebakan Linda, namun ternyata saya suruh tarik, kan saudara perintah tarik tadi, berarti ada barang bukti. Suaranya pelan kan? Izin, izin. Ini sudah setengah dua masih suaranya melengking-lengking. Izin, maaf Iya. Pak, saya kecil. Iya, kita jaga marwah persidangan Iya. ini. Samanya yang pelan pun saudara sampaikan, yang penting sampai dia ngerti bisa dijawab. Iya. Ya, Siap. bisa kan? Bisa dikendalikan kan? Siap. Oke, silakan. Jadi kan saksi menyampaikan sempat perintah tarik, artinya saksi tahu bahwa ada barang bukti yang harus ditarik. Saksi tahu itu barang bukti yang perintah tarik itu sabu. Oke, Izin dijawab saksi. silakan jawab. Jelas pertanyaannya. Pertanyaannya berarti saudara saksi tahu atau apa? Itu kan kesimpulan pertanyaannya. Baik, sebentar. Oke, saya luruskan kalau begitu ya. Dari Bapak Teddy yang memang menawarkan kepada saya untuk membantu suami saya, Bapak Dodi, untuk bergabung jadi satu pengacara, kemudian mencabut kuasa dari Pak Adriel ke Pak Hendriya Sodiningrat. Kenapa istri Pak Teddy melakukan seperti itu? Karena pengakuan beliau sendiri, beliau mengatakan bahwa kali ini Bapak buat masalah tapi melibatkan orang lain. Saya yakin Dodi itu tidak bersalah. Papa harus membebaskan Dodi. Kang Asep, apa yang Anda lihat dari pernyataan atau upaya yang dilakukan Teddy ini? Menurut Anda seperti apa nih, Kang? Ya, semanapun terdakwa pasti akan menghindari atau minimal meringankan ya dari tuntutan pidana. Berbagai macam cara akan dilakukan. Tapi fakta kalau kita dengarkan percakapan tadi per telepon ya dengan salah seorang ibu atau wanita, perempuan apapun namanya, berarti telah terjadi dong tindak pidana. Ada komunikasi, bahkan menyebut nama-nama institusi lain, menyelamatkan tertentu untuk menentukan tertentu. Artinya apa? Perbuatan itu ada gitu kan. Soal pasal soal lain nanti ya akan bahas untuk tersendiri. Tapi bahwa ada ya peredaran jual beli narkotika itu dilakukan oleh pihak-pihak ya yang disebutkan dalam percakapan tersebut gitu. Ketika ada perintah tarik dan musnahkan itu tadi, apakah saksi sudah tahu bahwa yang ditarik dan dimusnahkan itu adalah merupakan sabu? Sampai detik ini yang mulia, saya tidak pernah tahu itu. Tidak tahu. Oke. Jadi Dia yang tidak tahu. diperintahkan tarik dan musnahkan apa itu barangnya dalam Oke. pengertian saksi? Saya ulangi sebentar, biar tenang. Ini sudah mulai. Ya. Sepengetahuan atau sepemahaman saksi waktu itu, yang dikatakan tarik dan musnahkan itu apa? Saya setelah mencermati chat WA-nya saudara Dodi, ada foto uang di situ. Berarti ini terhubung dengan misi penjebakan di bulan Juni. Ini September yang mulia. Ini September. Dan terjedah waktu sekian 44 hari saya tidak komunikasi sama saudara Dodi. Tolong di ruangan sidang yang terhormat ini kita sama-sama mengungkap Izin. terang. Tolong periodisasinya dicermati. Itu September, ini
Juli yang mulia. Baik, itu jawabannya. Belum menjawab pertanyaan yang mulia. Pengertian saksi yang menjawab sendiri bahwa Sebentar, benar barang. kan tadi sebentar ya. Itu barang apa dalam Iya. pengertian saksi itu aja barang apa? Sudah tahu. Apakah saksi tahu pengertian barang apa kira-kira yang ditarik atau dimusnahkan itu? Tahu? Sampai detik ini saya belum tahu itu barang yang mulia. Tetapi saat saya perintahkan menarik, saya sebagai pimpinan, kita di organisasi vertikal, kalau ada anak buah menyimpang, saya wajib secara preventif mencegah. Baik. Tetapi saya patut menduga itu narkotika karena jangan-jangan ada hubungannya sama rencana penjebakan. Oke, cukup. Patut sudah diduganya itu narkotika. Oke. Oke, Kang, konsekuensinya bagi Teddy Minahasa yang belakangan ini mulai terbongkar soal skenario-nya tentang buang badan, kemudian lempar kesalahan ke terdakwa lain. Konsekuensi untuk Teddy seperti apa nih, Kang? Ya, tadi katakan dia mau buang badan, buang apapun. Yang jelas kalau saya itu persidangan ini keterangan-keterangan saksi ya maupun ahli ya, saya berani mengatakan ya dengan analisa saya bahwa perbuatannya terbukti gitu. Kalau sekarang penasihat hukum mempertahankan pasal soal lain kan. Sekarang dia bukan bicara lagi yang digunakan pasal A atau pasal B, pasal ABCD. Apakah perbuatannya terbukti atau tidak? Nah, terbuktinya kan semua pasal ini didakwakan, ya tinggal mana yang terbukti. Dan saya meyakini bahwa peredaran narkoba dilakukan oleh terdakwa maupun saksi lain itu telah tak ada nyatanya. Yang terbukti kan di persidangan saling mengatakan, apalagi ada pembicara-pembicara lain yang sifatnya untuk menghilangkan perbuatan itu. Artinya apa? Karena perbuatan dilakukan oleh seorang penegak hukum, sekali lagi, seorang penegak hukum yang harusnya penegakan hukum, dan kedua, ini perkaranya adalah perkara serius. Halo para pengejar, kejar ini, kejar itu, kejar. Ya, akan melakukan nasib bangsa, ya, tapi dilakukan oleh seorang penegak hukum terhadap kejahatan serius, ya hukumannya harus serius, itu artinya maksimal. Kang Asep, terkait dengan skenario ini sudah ditolak oleh Dodi tentang skenario buang badan. Apakah langkah ini bisa meringankan hukuman buat Dodi? Karena dari kacamata Anda sebagai mantan hakim ini seperti apa nih? Ya, yang penting sekali lagi kan di persidangan itu harus mengakui terus terang dan menyesali. Kalau Dodi bagian dari kejahatan itu, dan dia memberi terang seperti JC ini, walaupun dia bukan JC ya setidaknya kan mengurangi. Bagi Dodi Kadoli misalnya tidak menyangkal perbuatan itu, cuma dia lakukan karena apa? Sekali lagi untuk Dodi ya, kecuali untuk T. Oke, Kang, bicara soal JC, soal Justice Collaborator, kemarin sudah sempat ia ajukan, Dodi dalam hal ini mengajukan JC, tapi kan sudah ditolak. Tapi katanya akan kembali mengajukan. Jika Anda melihat apakah sudah ada indikasi Dodi ini membantu dalam pembuktian atau dalam persidangan? Ya, setidaknya kalau dalam persidangan justru kan terbukanya peristiwa ini ya, terlepas dia belum JC, dia membuka juga, apalagi ada tadi pembicaraan dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan oleh T, itu kan sebenarnya membuka juga kejahatan yang lebih besar ini, terlepas yang bersangkutan belum jadi JC ya. Nah, tapi saya pikir terlepas dia JC atau tidak, kalau yang bersangkutan terus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, itu akan meringankan. Salah satu bawahan Teddy Minahasa yang terlibat dalam kasus peredaran narkotika memunculkan alasan relasi kuasa seperti yang dilakukan oleh terpidana dalam kasus Verdi Sambo yang tidak lain adalah Richard Eliezer dalam kasus pengeksekusian berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Persidangan yang berjalan alot Teddy Minahasa masih terus berlanjut meskipun sudah ditetapkan sebagai terdakwa dan sudah dimunculkan sejumlah barang bukti. Tetapi ia tetap mengelak telah melakukan penjualan narkotika. Irjen Pol Teddy Minahasa merupakan Kapolda Sumatera Barat yang diduga melakukan penilapan sabu sitaan milik Polri dan kemudian menjualnya. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, sosok Teddy Minahasa langsung dicopot dari jabatannya. Dalam operasi penjualan sabu ini ia melibatkan mantan Kapolres Bukit Tinggi yang tidak lain adalah AKBP Dodi Prawiranegara. Dodi menuruti permintaan dari Teddy Minahasa untuk mencari pembeli sabu yang dimiliki oleh Teddy. Ia mengaku bahwa melakukan hal tersebut karena merasa takut akan jabatan dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Beliau ini pendendam, "Ya mulia, saya takut, saya hampir depresi." Kemudian beliau mantan ajudan Wapres, jaringan beliau luas, jenderal tercepat, "Saya takut cuman AKBP." Jelas Dodi Prawiranegara dalam proses persidangan yang digelar pada beberapa waktu lalu.
Dikutip dari kanal YouTube Metro TV, secara garis besar Dodi hanya menjalankan apa yang disampaikan oleh Teddy Minahasa karena adanya relasi kuasa. Asep Iwan Iriawan sebagai pakar hukum pidana membenarkan jika ada relasi kuasa dalam kasus narkoba tersebut. Tapi ada juga kemungkinan bahwa Teddy Minahasa dan Dodi Prawira Negara merupakan sindikat pengedaran narkotika. Karena diketahui bahwa selama ini kerap kali ditemukan jaringan pengedaran narkoba yang justru dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kuasa. Sering saya katakan dari dulu bahwa yang punya kuasa, anak buah melakukan sampai bawah. Mungkin juga karena ketakutan atau mungkin juga karena ikut serta melibatkan pihak luar kan. Ini kan sudah sering saya katakan, jaringan narkotika itu kan selalu di backing dari mulai tingkat atas sampai tingkat bawah. Jelas Asep Iwan Iriawan. Diketahui bahwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Richard Eliezer telah melakukan penembakan tetapi dengan alasan melakukan tindakan tersebut karena ada perintah dari atasannya yang tidak lain adalah Ferdi Sambo. Alasan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya akhirnya mendapatkan vonis ringan. Namun dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa, belum diketahui apakah hakim akan mempertimbangkan relasi kuasa yang ada karena persidangan masih akan terus berjalan. Nah, setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya.